Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan video pembelajaran kami tentang perkembangan politik pada masa demokrasi liberal yang beranggotakan 1. Gilang Ramadan, 2. Andini Triwayuni, 3. Deska Sinaga, 4. Revi Oktawilanda, 5. Salma Fauziatul Fajra. Yang pertama, pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi ialah rakyat yang berkuasa. Demokrasi dibagi ke dalam 3. 1. Demokrasi liberal yang berlaku pada tahun 1950 sampai 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1966. Dan yang terakhir adalah demokrasi Pancasila yang berlaku dari 1966 hingga sekarang. Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Ciri-ciri demokrasi liberal adalah sebagai berikut. Yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Yang ketiga, presiden bisa dan berhak untuk membubarkan DPR. Yang pertama adalah Kabinet Nasir dari 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi, dipimpin oleh Muhammad Nasir. Berikut program dari kabinet tersebut. Yang pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Selanjutnya dapat teman-teman baca sendiri. Berikut hasil dari program tersebut. Berlangsungnya perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Kendala atau masalah yang dihadapi, yang pertama, upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. Yang kedua, timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti gerakan DIT2, gerakan Andi Aziz, dan gerakan APRA juga gerakan RMS. Berakhirnya kekuasaan kabinet, adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintahan mengenai DPRD dan DPRD DS. PNI menganggap peraturan pemerintahan nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui oleh parlemen sehingga Nasir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Dan dapat teman-teman lihat, yang di atas adalah foto kabinet Nasir bersama presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah kabinet Sukiman dari tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI yang dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Program dari kabinet ini adalah yang pertama, menjamin keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Mempercepat persiapan pemilihan umum. Yang ketiga, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Hasil dari program tersebut adalah tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Nasir, hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Kendala atau masalah yang dihadapi, yang pertama adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau MSA, di mana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Yang kedua, tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Yang ketiga, adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Yang selanjutnya dapat teman-teman baca sendiri pada slide.
Baik teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan kabinet selanjutnya yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Kabinet selanjutnya yaitu Kabinet Wilopo dari tanggal 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Kabinet ini merupakan zakat kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar dan ahli dalam bidangnya, dipimpin oleh Mr. Wilopo. Programnya yaitu 1. Program dalam negeri, menyelenggarakan pemilihan umum, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kependidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Program luar negeri, penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke Pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Hasil dari kabinet ini tidak dapat dilihat, cuman terjadi beberapa kendala atau masalah yang dihadapi. Di antaranya, adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat. Terjadi defisit khas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak, terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimpor beras. Yang terakhir, munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. Selain kendala dan masalah di atas, terjadi juga beberapa peristiwa. Yang inti dari peristiwa tersebut adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Soekarno agar membubarkan kabinet. Berakhirnya masa kabinet ini ditandai dengan akibat peristiwa Tanjung Morawa. Muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo dari tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU, dipimpin oleh Mr. Ali Sastro Amijoyo. Program dari kabinet ini meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu. Yang kedua, pembebasan Irian Barat secepatnya, pelaksanaan politik bebas aktif, dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Penyelesaian pertanyaan politik. Hasil dari kabinet ini yang pertama, persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Yang kedua, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kendala yang dihadapi pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo yaitu menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955, suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI AD. Masalah TNI AD merupakan kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952, memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkan NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya pada tanggal 27 Juli yang diikuti oleh para partai lainnya. Berakhirnya kekuasaan kabinet ditandai dengan NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet, sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Berikut adalah foto kabinet Sastro Amijoyo bersama presiden. Selanjutnya, Kabinet Burhanuddin Harahap dari 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956, dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Program dari kabinet ini yaitu mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. Yang ketiga, masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi. Yang keempat, perjuangan pengembalian Irian Barat. Yang kelima, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Selain hal-hal di atas, terdapat juga hasil yang sangat mentereng, yaitu penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis. Selanjutnya, hasil dari kabinet ini dapat teman-teman lihat sendiri. Selain hasil, terjadi juga beberapa kendala dan masalah yang dihadapi. Yang pertama, banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Berakhirnya kekuasaan kabinet ditandai dengan berakhirnya pemilu, maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet, sehingga kabinet pun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggung jawab pada parlemen yang baru pula.
Selanjutnya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dari 20 Maret 1956 sampai dengan 4 Maret 1957. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU, dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo. Program dari kabinet ini disebut dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut. Perjuangan pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPR, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan perimbangan keuangan negara, serta mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Selain program-program di atas, terdapat juga program pokok, yaitu pembatalan KMB, pemulihan keamanan dan ketertiban, melaksanakan keputusan KA. Hasil dari kabinet ini mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai tolak dari periode Planning and Investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Dari hasil-hasil tersebut, terdapat beberapa kendala dan masalah yang dihadapi. Yang pertama, berkobarnya semangat anti-Cina di masyarakat, munculnya pergolakan kekacauan, serta memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. Selain masalah di atas, terjadi juga masalah pembatalan KMB oleh Presiden yang menimbulkan masalah baru. Dari kabinet ini, berakhirnya masa kabinet terjadi ditandai dengan peristiwa mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet asli hasil pemilu 1. Ini jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Selanjutnya, Kabinet Juanda pada tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet ini merupakan zakon kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari pakar yang ahli dalam bidangnya. Dipimpin oleh Insinyur Juanda dengan programnya disebut Pasca Karya, sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Kerja. Programnya yaitu 1. Membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembantalan KMB, perjuangan pengembalian Irian Jaya, dan seterusnya. Hasil dari Kabinet Juanda yaitu 1. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda yang mengatur mengenai laut pedalaman di laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia, di mana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Yang kedua, terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan Presiden sebagai ketuanya. Yang ketiga, mengadakan musyawarah nasional untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Yang keempat, diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dan negeri tetapi tidak berhasil dengan baik. Kendala yang dihadapi pada Kabinet Juanda yaitu kegagalan menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Keadaan ekonomi dan keuangan semakin memburuk sehingga program pemerintah tidak berjalan dengan baik. Terjadinya peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan perguruan Cikini saat sedang menghadiri pesta sekolah tempat putra-putrinya. Berakhirnya kekuasaan kabinet ini dengan mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah Republik Indonesia yaitu demokrasi terpimpin. Selanjutnya yaitu tentang sistem kepartaian. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, cita-cita yang sama. Tujuan partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Di samping terdapat nama-nama partai, pemimpin, dan tanggal berdirinya. Selanjutnya
yaitu pemilihan umum tahun 1955. Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat kepada negara dalam sistem demokrasi Pancasila adalah melalui pemilihan umum atau pemilu. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak menentukan warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pemilu: 1. Melaksanakan kedaulatan rakyat. 2. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat. 3. Untuk memilih wakil-wakil rakyat seperti DPR, DPRD, dan DPD. 3. Melaksanakan pergantian personal pemerintah secara damai, aman, dan tertib. Pemilu tahun 1955 adalah pemilu pertama kali yang diselenggarakan pada masa sistem pemerintahan negara berdasarkan demokrasi parlementer dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Selanjutnya, pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955. Pemilu merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi guna mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Belum dapat dilaksanakan di tahun-tahun pertama kemerdekaan sekalipun ide tentang itu sudah muncul. Adapun latar belakangnya adalah A. Revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. B. Pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian. C. Belum adanya UU Pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu atau UU Pemilu baru disahkan pada tanggal 4 April 1953 yang dirancang dan disahkan oleh Kabinet Wiloko. Panitia tersebut merencanakan pelaksanaan pemilu dalam 2 tahap, yaitu 1. Pemilu tahap pertama akan dilaksanakan tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. 2. Pemilu tahap kedua akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante atau Dewan Pembuat UUD. Selanjutnya, meskipun Kabinet Ali jatuh, pemilu terlaksana sesuai dengan rencana semasa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu yang pertama dilaksanakan pada tahun 1955. Sekitar 39 juta rakyat Indonesia datang ke bilik suara untuk memberikan suaranya. Pemilu saat itu berjalan dengan tertib, disiplin, serta tanpa politik uang dan tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, banyak pakar politik yang menilai bahwa pemilu tahun 1955 sebagai pemilu paling demokratis yang terlaksana di Indonesia sampai sekarang. Selanjutnya, hasil pemungutan suara. Hasil pemilu tahap 1 29 September 1955. Pada tanggal 29 September 1955, lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Hasil pemilihan umum yang diikuti 172 kontestan pemilu 1955, hanya 28 kontestan atau 3 diantaranya perseorangan yang berhasil memperoleh kursi. 4 partai besar secara berturut-turut memenangkan kursi. Partai Nasional Indonesia 57 kursi atau 22,3%. Masyumi 57 kursi atau 20,9%. Nahdlatul Ulama 45 kursi atau 18,4%. Dan Partai Komunis Indonesia 39 kursi atau 15,4%. Keseluruhan kursi yang diperoleh adalah sebesar 257 kursi. 3 kursi sisa diberikan pada wakil Irian Barat yang keanggotaannya diangkat presiden. Selain itu diangkat juga 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian, keseluruhan anggota DPR hasil pemilu 1955 adalah 272 orang. Selanjutnya, hasil pemilu tahap 2. Jumlah kursi anggota konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI meningkat dukungannya. Sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Kelebihan pelaksanaan pemilu tahun 1955.
Pemilu 1955 sekalipun merupakan yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia, ternyata mempunyai beberapa catatan positif. Antara lain, yang pertama, tingkat partisipasi rakyat sangat besar. 90% dari semua warga punya hak pilih. Lebih dari 39 juta orang memberikan suaranya, mewakili 91,5% dari para pemilih terdaftar. Yang kedua, persentase suara yang sah cukup signifikan, 80% dari suara yang masuk. Padahal 70% penduduk Indonesia masih buta huruf. Yang ketiga, pelaksanaannya berjalan dengan cara aman, tertib, dan disiplin, serta jauh dari unsur kecurangan dan kekerasan. Kekurangan pelaksanaan pemilu 1955. Yang pertama, krisis ketatanegaraan yang mendorong lahirnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Pemilu 1955 bahkan berujung pada krisis ketatanegaraan yang mendorong lahirnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 sebagai akibat dari kegagalan Dewan Konstituante dalam menghasilkan konstitusi baru. Yang kedua, tidak adanya parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak. Tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak, sehingga tujuan pemilu yang semula dimaksudkan untuk menghasilkan parlemen yang representatif, stabilitas pemerintahan, dan mampu menghasilkan konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950 tidak berhasil. Yang ketiga, kekecewaan di antara partai politik. Jumlah partai bertambah banyak, dengan 28 partai mendapat kursi, padahal sebelumnya hanya 20 partai yang mendapat kursi. Berikut gambar beberapa tokoh yang sedang berkampanye untuk partai mereka. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.